Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Malam ini pilihan topik saya yang biasa tetapi sesungguhnya punya kandungan yang luar biasa. Pemulihan hati anak. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami yang ada di sorga. Jadi Abba Samaim. Dalam bahasa Ibrani Bapa itu Abba. Pas ayah saya namanya Abba. Cuman dia bukan tinggal di Samaim, dia tinggal di Padang Tikar. Tapi sudah meninggal. Nah Bapak Ibu, tentu topik ini Anda begitu dengar, mengapa penting? Penting sekali. Nah kita di dalam KG ada pemulihan hati Bapak. Sebenarnya kita tidak pernah kehilangan Bapak. Kan kita juga tidak pernah kehilangan sorga. Itu sebabnya gereja ini menganut atau berbasiskan kerajaan Allah. Tahukah Anda ketika Yesus datang kali pertama Injil diberitakan, apa yang disampaikan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan tahukah Anda setelah Tuhan Yesus dibaptis, sorga terbuka lalu ada suara berkata, tahukah Anda kalimat pertama yang Anda dengar apa? Itu kali pertama loh. Inilah anak yang kukasih kepadamu lah atau kepada dialah aku berkenan. Nah sebenarnya kata ini dengan Injil yang diberitakan itu klop. Kerajaan Allah itu telah dekat. Karena ada anak yang dikasihi. Bapak Ibu kembali kepada topik kita. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kali pertama mengapa kita perlu dikembalikan kerajaan. Sebab karena manusia tidak pernah kehilangan sorga. Jadi tolong gak usah dibahas sorga. Ya, sorga itu bersama dengan Bapak. Karena Bapak gak pernah hilang juga. Yang hilang itu adalah kerajaan Allah. Mengapa kehilangan kerajaan Allah? Karena kehilangan hak pewaris kerajaan. Yaitu kehilangan hati anak. Baptis itu pengembalikan status kita. Nah sudah mulai mengerti ya. Bapak Ibu hal sederhana tapi seringkali kita tidak memahami karena kita tidak pernah dengar. Tuhan terus berbicara sama saya. Saya akan masuk malam ini ada beberapa poin penting selain semalam Anda sudah mendengar kata ya ginaon. Itu bahasa Sunda, bukan. Itu bahasa Yunani, kata ginaon matang, mature atau lincah atau perfect. Nah topik kita tahun ini adalah bangkit, rise and shine. Bercahaya, apa yang mesti bangkit? Anak-anak Allah mesti bangkit. Barulah bisa bercahaya di seluruh sektor kehidupanmu. Tentu yang terutama adalah keluargamu dulu, rumah tanggamu dulu. Pagi tadi kita dengarkan firman yang baik dari saudara kita, Sumadi, yang menggambarkan hubungan keluarga. Penting Bapak Ibu, dan itu mesti bersinar. Yang bangkit individunya. Kalau individunya bangkit, maka corporationnya akan bersinar. Bukan corporationnya yang bangkit, enggak akan karena corporation enggak ada kehidupan. Korporasi itu adalah kumpulan orang-orang yang hidup. Gereja enggak ada kehidupan. Gereja itu kumpulan orang yang hidup. Maka dikatakan eklesia. Ek itu keluar. Kalio itu call. Panggil keluar orang-orang yang tadinya kumpul di dalam kematian, dalam Alkitab dikatakan bios, ya, pneuma bios, jiwa yang telah hidup, jiwa yang hidup tapi mati, dipanggil keluar dari kematian itu menjadi zoe. Nah, kumpulan itulah adalah orang-orang yang hidup. Nah, itu bersinar. Saudara saya asik ngomong kira-kira ngerti gak nih? Jadi semua manggut aja. Saya khawatir besok saya tanya lagi,
nggak tahu jawabnya kemana pergi. Ini masalah Bapak Ibu. Bilang sama kiri kananmu, malam ini supaya Anda tidak bermasalah. Ya tidak bermasalah, dengerin baik-baik ya. Sudah mulai mengerti ya kata bersinar. Bersinar itu berbicara korporasi. Ngerti gak korporasi? Nggak tahu tinggi bahasa saya ya. Korporasi itu berbicara kumpulan. Itu bersinar apa? Perbuatan-perbuatan kita. Hidup kita itu bersinar manakala individunya, pribadi, lepas pribadinya bangkit. Baik, kan saya itu akan bacakan Anda satu teks di dalam Alkitab tentang pemulihan hati Bapak. Hati anak maksud saya. Penting Bapak Ibu karena yang dipulihkan di sini. Nah, ada satu teks yang saya ambil dari kitab Samuel tentang Tuhan berbicara sama Samuel. Mari saya bacakan. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tertidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Katakan apa? Amin. Bapak Ibu, apa maksud dari cerita yang ditulis di dalam ini firman Tuhan? Nah, karena memang topiknya saya katakan pemulihan hati anak. Di sini jelas sekali bahwa Bapa di Samaim, Allah Bapa di sorga, selalu ingin berkomunikasi dengan umatnya. Bilang sama kiri kananmu, Bapak mau berkomunikasi dengan umatnya. Tanya dong, apakah Anda umat Tuhan? Kalau Anda umat Tuhan, Bapak juga mau berkomunikasi dengan kamu. Namun kamu tidak mengenal bahasanya atau kamu juga tidak mendengar, bukan karena Bapak tidak berkomunikasi. Persoalannya bukan dari Bapak. Persoalannya bukan terletak dari Bapak, tetapi persoalannya itu terletak pada individu lepas individu. Keluar dari pemikiran seperti itu Bapak Surgawi, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Anda semua bingung ya. Jadi saya buat Anda mesti lihat di sini sedikit ya. Nah, keluar dari pemikiran seperti itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin berkomunikasi dengan umatnya. Itulah sebabnya pengenalan menentukan komunikasi. Sekali lagi, pengenalan menentukan komunikasi. Manakala pengenalan salah, komunikasi pun kita salah. Ya Pak ya? Kalau dari pembacaan tadi, Samuel hanya mengenal Eli. Padahal yang ngomong siapa? Tuhan. Lalu yang dia saut kepada Eli. Berarti pengenalannya nih masalah nih. Nah, pengenalan menentukan komunikasimu. Ya, nah demikian juga pengenalan itulah yang akan memulihkan arah hidupmu. Manakala kita tidak mengenal panggilan hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Bapa di sorga, maka kita juga tidak mengenal siapa kita. Ketika kita tidak mengenal siapa kita, kita juga tidak mengenal arah hidup kita. Oleh sebab itu seringkali kehidupan kita menjadi liar. Salomo berkata orang yang tidak punya wahyu, artinya apa? Karena dia tidak mengenal Bapa, mana ada wahyunya. Paling ada wahyu ingin pulang kampung,
Itu sinetron ya. Wahyu Pulang Kampung ya. Udah lama itu film, aku juga nonton tuh. Seru banget itu film. Nah maksudnya kalau nggak ada wahyu, maka kita kalau nggak komunikasi dengan Tuhan, Alkitab katakan apa? Hidupnya liar. Anda bayangkan, ini saudaraku harus pegang baik-baik, kenakan dalam ya jiwamu. Ini bukan slogan, ini benar. Maka Alkitab katakan ajarkanlah siang dan malam kepada anakmu, taruh di jidatnya loh. Enggak suruh saya kamu patrikan, maksudnya taruh dalam otakmu ya bahwa kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan, artinya Tuhan berbicara sama kita. Kalau Tuhan bicara sama kita, arah hidup kita pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Manakala kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, dikarenakan kita kurang berdoa, hidupnya jadi liar. Ya, jadi penting loh saudaraku, ini anak-anak muda, jangan jadikan doa itu cuma kondisi Anda lagi susah. Doa bukanlah sarana untuk mengubah kehendak. Ingat, doa bukan sebuah media atau sarana atau apa itu arena untuk kita mengubah sebuah kehendak. Bukan, kalau sekarang ada peristiwa itu kan satu keadaan. Lalu Anda bawa dalam doa supaya berubah. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Walaupun memang doa bisa mengubah. Tapi doa bukanlah arena mengubah kehendak. Dan juga doa bukanlah arena untuk komplain sama Bapa di sorga. Ingat, doa bukan kita komplain Bapa. Doa juga bukanlah arena menunjukkan bahwa kita itu rohani banget. Enggak tuh Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Lalu apa maksudnya doa? Doa itu hubungan keintiman. Dan dalam bahasa asli dikatakan pene Yahweh. Pene artinya keintiman. Kan enggak mungkin kan Gideon duduk sama Suprapto intim banget. Maka Gideon perlu bawa istrinya supaya saya bisa contoh. Gideon sama istrinya intim banget. Nah kalau Suprapto mestinya sama Fani. Ya intim banget duduknya. Nyak ngeliatin saya intim banget. Ya ngeliatin saya tentunya. Kalau saya bilang Nyak sama Fani intim banget. Ini masalah juga. Ini maka perlu segera diresmikan lagi bete. LGBT-nya perlu diresmikan. Iya kalau satu jenis intim banget. Tapi coba terminologi ini ya. Dipakai oleh Tuhan, hubungan antara manusia itu disebut pene, artinya keintiman. Kalau itu diterjemahkan lagi kata keintimannya itu, ya ada yang coba mengilustrasikan itu diusap-usap. Ya, saya nggak bisa bayangkan apakah Bapak di sorga ada jidatnya yang lekuk-lekuk kayak begini. Ya nggak ada. Tetapi di dalam bahasa itu bisa diterjemahkan seperti itu. Hubungan keintiman itu adalah anaknya sedang mengusap-usap kening daripada bapaknya. Dan terkadang kita tidak merasakan kenikmatan seperti itu karena kita doanya, kita manusia, Bapak itu roh gak kelihatan. Itu diperlukan iman. Yang jadi masalah kalau hatinya lagi aman. Aman dalam bentuk apa? Lagi diberkati, doanya tuh serba ekspres, instan. Pengen cepat-cepat. Dan juga kalau dia sudah pinter, seringkali kita tuh kepengennya segala sesuatu sesuai kehendak kita. Terhadap Tuhan juga sama. Nah untuk itulah manusia dilahirkan di tengah keluarga. Sebenarnya saya pagi-pagi waktu saya lagi doa pagi, Tuhan banyak bicara sama saya tentang hubungan di sorga. Jadi
hubungan kita dengan Bapa itu diimplementasikan, maksudnya diwujudkan hubungan antar manusianya. Nah, hubungan antar manusia yang bisa intim di mana? Kan gak mungkin kan hubungan persahabatan. Biasanya yang bisa intim itu suami istri. Itu gambaran yang paling indah. Termasuk ayah dan anak tuh kayak yang tadi itu. Digendongin. Ya kan mamanya yang gendong. Coba Elpan kan anak saya. Kira-kira masih bisa gak digendongin sama nyak gitu bawa sini. Aneh ya. Betul gak? Itu sudah gede. Nah yang bisa digendong itu waktu saat anak-anak. Tetapi kalau gede masih bisa enggak? Memang gendong enggak bisa. Tapi jiwanya masih bisa gendong. Itulah sebabnya kalau anak-anak dicerewetin sama mamanya enggak apa-apa dia. Coba lihat ya. Dibukain bajunya, disikat-sikat. Anaknya paling nangis enggak bisa ngapa-ngapain. Iya Pak iya. Itu menandakan hubungan orang tua dan anak. Itu menggambarkan Bapa di surga tuh. Tapi coba kalau gede. Udah kayak si Elpan itu. So mamanya bukain baju sikat-sikat. Wah masalah besar itu. Mateng itu barang. Jalat tuh. Ya Pak ya. Tetapi apakah tidak bisa lakukan seperti itu. Lalu hubungan keintiman hilang. Tidak. Dalam hubungan kebatinan. Nah seringkali kalau sudah gede. Hubungan kebatinan ini bermasalah. Orang tua itu pengen ngomong sama anak, tapi bahasa orang tua dari satu masa ke masa yang lain itu gak sama loh. Saya ngomong sama anak saya juga gak nyambung. Ya saya lahir tahun 58, dia lahir tahun 80-an, 90-an dan 2000-an. Gak ada ya anak saya yang lain 2000-an. Cucu 90-an, Yusa 94. Jadi komunikasinya sangat berbeda. Zaman saya lahir belum ada handphone. Surat aja perlu 1 bulan dari Jakarta sampai ke kampung lahir saya. Kelahiran maksud saya. Beda sekarang. Dari Indonesia, Amerika bisa sambil tiduran. Halo sayang, lihat foto lagi. Lagi ngapain lo? Selamat malam. Gue lagi pagi sini tahu nggak? Hanya bedanya itu aja. Waktu yang berbeda tapi bisa komunikasi. Hebat zaman sekarang ini. Nah pola pikirnya pun beda. Nah coba Anda lihat saja. Kalau saya lagi bicara sama saya Amerika. Saya bilang, nak selamat malam. Dia bilang, Pak ini udah pagi tahu gak? Masalah tuh. Ya Pak ya. Artinya dalam masa itu timbul masalah. Ya dalam satu masa timbul masalah. Bahasa Indonesia itu bagus. Dari masa ada masalah. Nah kadangkala kita tidak dewasa. Kita nggak bisa memaknai hidup ini, masalah itu membuat kita tergores hati sehingga komunikasi kita cenderung hanya marah. Kenapa? Kalau hati tergores tumbuh stigma, tumbuh kepahitan. Kalau sudah tumbuh kepahitan kadangkala kita nggak tahu dia mau ngomong apa, yang ada cuma apa? Marah duluan. Dan akibatnya itu saudaraku, apapun alasannya, ya apapun alasannya, saya mau berkata kepada Anda, itu ada hukum kehidupan. Hukum kehidupan tidak pernah bisa dihilangkan. Dan itu akan berlaku kalau engkau kurang ajar. Bahasa saya malam ini agak sedikit keras. Karena semakin hari kan mesti ditegaskan. Kalau engkau kurang ajar terhadap orang tuamu, pasti ada hukumannya. Pasti ada. Karena itu hukum kehidupan. Alkitab katakan hormati. Walaupun dia itu bahasanya aneh-aneh. Tapi toh dia bapak kamu. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa yang namanya bapak itu tetaplah bapak. Nah untuk itu saya ajak Anda untuk lihat satu video. Saya rasa video ini bisa beri inspirasi. Kayaknya pernah diputarin di tempat ini. Hubungan orang tua yang benar tapi ditafsir salah. Akibatnya fatal. Saya bersama. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family.
構思規範同發展商合作嘅項目。 The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. 阿爸，阿爸，食飯啦！嚟食飯。 How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. Ba, Ma. 阿爸、阿媽食飯。仔，食飯。 Family is forever. Saudara, terkadang kekeliruan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa orang itu. Yang kita tahu cuma satu hal, dia jahat. Saya nggak punya kesempatan untuk menceritakan bagaimana hubungan saya dengan ayah saya. Tapi saya mau pastikan orang Tionghoa, kampung, rata-rata yang namanya ayah keras-keras. Tapi dia nggak jahat. Dulu mungkin saya berkata dia jahat. Bahkan sempat kita sumpah-sumpahin dia. Tapi sekarang setelah saya punya anak saya bilang, Papa, Mama saya nggak pernah berbuat jahat. Walaupun di dalam sikap dan perilaku caranya nggak sesuai dengan keinginan saya. Dan anak tersebut, tahukah Anda, mana ada seorang ayah yang nggak sakit hati, mana ada seorang ayah yang tidak kecewa melihat anak yang keluyuran dan nggak bisa ditegur. Wajarlah seorang ayah memberikan tekanan-tekanan emosinya untuk mendidik anak itu. Tapi biasanya hal seperti itu tidak diresponi dengan baik. Justru meningkatkan kemarahan. Akibatnya hukum kehidupan berlaku. Anak ini jatuh dari ketinggian saat dia bekerja. Sebenarnya itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak jatuh seperti itu tapi yang jatuh dalam dosa. Teman saya jatuh dalam dosa, pendeta loh. Ya pendeta besar. Lantaran karena kurang ajar sama orang tua, jatuh dalam dosa. Kenapa? Itulah sebabnya saya setuju dengan kalimat ini. Kalau Anda mau cari suami atau cari istri, Anda tidak perlu lihat dia pakai mobil apa dan pendidikannya apa. Walaupun terhadap itu kita perlu, tapi lihat bagaimana terhadap keluarganya. Seorang pria bagaimana terhadap orang tuanya.
Seorang wanita bagaimana terhadap orang tuanya. Kalau dia nggak menuruti orang tua, jangan kamu harap dia bisa menjadi seorang istri yang baik. Ibu yang baik bagi anak-anak. Demikian juga seorang pria, kalau dia tidak hormat sama orang tuanya. Apalagi ada istilah katanya nikah lari. Nggak saya pergunakan istilah kawin lari, kan memang tidak ada kecuali anjing kawin sambil lari. Ya kan, nikah lari. Saya juga nggak ngerti apakah memang ada di Australia atau di Amerika mereka nikah lari itu karena naik van. Mobil yang gede, pestanya di atas mobil gede itu, yaitu nikah sambil jalan-jalan. Tapi ini nikah karena apa? Tidak direstui orang tua, kabur. Siapa punya ide? Kalau yang punya ide wanita, jangan Anda teruskan. Malam ini pasti Anda mendapatkan pengajaran yang kurang enak. Tapi itu sehat buat kehidupan rumah tanggamu. Siapa yang punya ide? Suaminya atau lakinya. Nggak usah teruskan lagi. Kalau perlu putuskan saja. Hati-hati. Karena memang mereka tidak kenal kebenaran. Anda kalau nikah sama orang yang tidak mengenal kebenaran. Oh, jalan loh. Bisa dimengerti saudaraku? Nah, malam ini saya mau mencerahkan kita. Kita baca Alkitab. Lukas pasal 15-17 berkata seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, ini anak yang dikatakan yang terhilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada 3 hal. Yang pertama menyadari keadaannya. Yang kedua Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Yang ketiga aku di sini mati kelaparan. Terkadang orang nggak menyadari bahwa dia tuh mati kelaparan. Mati kelaparan itu luas Bapak Ibu. Seumpamanya Anda sekarang lagi mati kelaparan apa? Anda semangatnya mulai kendor karena usiamu semakin bertambah. Yang Anda keinginan seorang pasangan hidup belum ketemu-temu. Maka lama-lama Anda akan kendor juga. Akhirnya mati semangat hidupnya. Kalau ada yang seperti itu malam ini, sadar bahwa engkau tidak hanya kejar jodohmu. Anda tidak hidup untuk seorang pria atau seorang wanita. Anda hidup untuk Tuhan. Maka Tuhan yang menyerahkan yang terbaik buat Anda. Tadi Bro Suprapto cerita tentang dia mendapatkan calon istri dari mimpi. Sama seperti Adam. Dia tidur datang Hawa. Tapi saya ingatin sama anak saya, mimpi harus benar. Artinya kalau tidur yang benar. Lah gimana Anda bisa dapat mimpi? Sebelum tidur Anda nonton filmnya yang gak benar. Ya, saya bilang nanti yang datang sama kamu gendrowo atau nenek-nenek lagi dalam mimpi. Anda mesti pastikan itu calon kamu. Saya bilang bisa terjadi seperti itu, tapi pastikan dirimu dulu. Anak Allah atau bukan. Kalau kau anak Allah, maksudnya tenang saja Tuhan bisa sediakan seperti itu. Nah, anak yang terhilang ini kehilangan apa? Kehilangan apa? Kehilangan statusnya sebagai anak. Dia bukan kehilangan bapak. Saya mau tanya, kira-kira menurut Anda bapaknya masih ada enggak? Masih ada. Hanya hilang statusnya dia sebagai anak, dia hanya sebagai manusia. Kenapa itu terjadi? Karena dia lebih tertarik kepada prinsip dia. Kalau Anda baca ayat sebelumnya sama seperti Hawa. Ketika setan datang menawarkan dia, Hawa, Tuhan itu takut loh sama kamu. Karena apa? Takut kamu sama seperti dia kalau makan buah ini. Maka kamu jangan makan. Dibilang kamu jangan makan, kata setan itu. Menipu dia. Ya, dibilang Tuhan itu takut. Seharusnya kamu makan supaya kamu sama seperti Tuhan. Anda coba bayangkan, kok bisa-bisanya Hawa itu kepengen sama seperti Tuhan. Padahal sesungguhnya manusia itu diciptakan sudah sama. Yang suka
mengumbar janji itu cuma setan. Setan itu dari sononya selalu ingin sama dan menyamai Tuhan. Keegoisan dia. Semalam sudah saya ajarkan. Dan tiba-tiba Hawa tergoda dengan tawaran seperti itu. Dia ambil. Jadi itu barang. Sebenarnya Tuhan menciptakan Hawa dan Adam dan Hawa itu sederajat cara berpikirnya. Waktu dia menghembuskan nafas itu menjadi ruah atau numasoe, roh yang hidup, menghidupkan apanya? Menghidupkan numanya. Menghidupkan apa? Menghidupkan ya sukmanya. Ya, sukma itu adalah jiwanya. Di dalam sukmanya ada pikiran, perasaan sama seperti Allah. Tetapi karena dia takut dia makan, maka matilah yang namanya apa? Rohnya. Ketika rohnya mati, maka jiwanya pun mulai menjadi apa? Independen. Nggak ada hubungan sama Tuhan. Bekerja sendiri. Pikiran dan perasaan bekerja sendiri. Maka Alkitab katakan sejak itu manusia akan bekerja berpeluh. Ya Alkitab sih nggak bilang setengah mati. Kerja sampai apa? Mati. Capek. Berjeri lelah sampai mati. Kenapa? Karena manusia sudah mulai menggunakan akal pikiran manusia lepas dari Tuhan. Sebenarnya itu juga menggambarkan, sebenarnya itu juga berbicara tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang kan ini perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan satu hari ada seorang anak di dalam satu keluarga, satu bapak ada 2 orang anak. Anak yang bungsu datang ke bapak. Apa kata Alkitab di ayat ketiga? Bapak berikanlah hak. Harta haknya. Hak dari harta kita. Jadi harta kita itu harta bapak. Tapi dia minta haknya. Bapak. Karena kasih memberikan haknya anak itu. Tahukah Anda? Anak yang telah menuntut haknya. Maka apa yang terjadi? Haknya membawa dia jauh dari bapak. Dan timbullah kesengsaraan. Akibatnya dia mesti bekerja sama Edric tidak hadir. Ya kalau film semalam kan kerja sama Edric bagus. Edric ada enggak? Pagi tadi dia bekerja sama apa? Juragan babi. Dalam film kemarin itu bagus sekali itu. Tapi tidak dapatkan. Babi saja, ampas saja tidak bisa diberikan. Akhirnya apa? Kondisi yang terjepit maka tiba-tiba sadar. Dan kesadaran itulah ya membuat dia ingat bahwa dia punya Bapa. Nah dalam hal ini saya mau katakan kepada kita semua. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan Bapa, anak yang punya masalah. Kehilangan hati anak. Ya, bilang sama kiri kananmu, jangan sampai kehilangan hati anak. Nah, kisah seperti ini menggambarkan apa? Kisah seperti ini menggambarkan hubungan kita dengan sorga. Tetapi ini juga bukan merupakan sebuah ilustrasi, tetapi ini juga bisa diimplementasi ke dalam kebenaran. Seringkali kita juga punya menuntut hak kita atas orang tua kita. Anak-anak sekarang papa mama jangan terlalu kolot lah. Anak-anak sekarang kan gak seperti papa mama dulu. Nah itu dia. Kamu ambil hak. Tapi hati-hati di depan setan sedang menantimu. Dia bilang apa? Memang orang tua sekarang gak ngerti. Mereka cuma hanya pelit. Coba tuh teman lu sana kemarin. Cuma bawa sebungkus barang dari Malaysia, sekarang pakai mobil mewah, ikut aja dia. Gampang, cuman hanya ambil sebungkus barang bawa pulang aja. Ya moga-moga gak ketangkap.
Kalau ketangkap nggak apa-apa, kamu juga makan nggak usah bayar itu. Ya, artinya kamu juga makan dijaga lagi sana, masuk penjara. Atau kamu awet muda, seperti Freddy Budiman. Ya kan, Freddy ya. Awet muda itu. Orang sudah tua, dia masih tetap muda, apa? Udah muda-muda, udah mati duluan. Saudara, setan bisa tipu seperti itu. Berapa banyak orang kehilangan masa depan lantaran kenapa? Masalah hubungan. Jadi ingat Bapak Ibu, kita kehilangan jati diri kita. Itulah sebabnya saya memberikan terminologi ayat ini, kesadaran membangun komunikasi terjalin pembapaan. Kesadaran itu membangun komunikasi. Kita sadar akan keadaan kita. Kita sadar bahwa kita punya orang tua yang terus berdoa buat kita. Yang terus memperhatikan kita. Seperti Bapak yang tadi. Memang dia marah. Saya tahu banget terkadang Anda kerja keras pulang. Tapi papa mama marah. Kenapa kamu malam-malam? Isunya bukan soal kamu kerja keras ya. Isunya kok kamu pulang malam. Mungkin Anda kok papa tidak nanya dulu langsung marah. Ya itu namanya bapak, orang tua namanya juga. Dia bisa buat salah. Kita mesti mengampuni dia dalam kasus ini. Ya toh? Dia gak bisa nanya dengan bahasa yang baik. Tapi dalam kasus ini kita katakan, ya pak. Tapi bukan berarti langsung kita marah lalu pecahkan piring. Kita memang bisa menang. Papa kelihatannya jahat, kau lihat tadi itu bukan hanya film, itu benar. Saya ingat mama saya. Saya ingat mama saya. Waktu itu saya masih kecil. Anak bungsu kesayangan mama. Biasanya kalau anak untuk jadi kesayangan itu paling macam-macam, suka cari perhatian. Kalau saya diganggu sama kakak saya, habis dia diomelin sama mama saya. Nah saya suka ngeganggu kakak-kakak saya supaya dia dimarahin sama mama saya. Tuh bayangin ya, kecil-kecil saya udah jahat itu. Dan satu hari mereka lagi tumbuk mama saya lagi goreng pisang, mereka lagi tumbuk itu tepung. Ya, mereka bertiga tak tik tung tung tak tik tung tung tak tik, tahu kan? Di kampung kan begitu. Nah, mama nggak jauh sana lagi goreng pisang. Saya goda-godain. Kakak saya yang nomor 2 nggak tahu saking kesalnya, dia angkat dia punya itu sengaja plesetin kena kaki saya. Paks! Lah Anda bayangkan usianya cuma hanya 4-5 tahun, kena barang segitu gede jadi apa? Jadi pekedel, buncret darahnya. Sebenarnya sih waktu kena nggak gitu sakit-sakit banget. Saya ambil kesempatan saya teriak, "Au!" Nah, karena teriakan itu membangkitkan si macan betina. Ada mama saya, papa saya nggak lihat. Mama saya ngelihat kakak saya angkat gituan, mama saya, kakak saya ngapain tunggu-tunggu lari dia. Dia tahu ini masalah nggak bisa damai. Dia udah ngerti banget dari wajahnya ini gak akan damai. Maka dia lari dengan kecepatan. Rupanya mama saya ini namanya suaminya tapi bukan Ipman. Ipan. Papa saya namanya Aan ya. Jadi panjangnya Abah. Jadi Ipan, C-nya Seip juga. Dia belajar sama papa saya mungkin cara bagaimana lempar piau. Jadi waktu dia lagi goreng itu gorengan pisang, dia langsung saya perhatiin dia punya centongan itu, langsung tancap ke kaki kakak saya, langsung tancap. Ini yang kedua kali muncret. Kalau tadi kaki saya, sekarang kakak saya darahnya muncret. Kira-kira menurut kamu mama saya bilang apa? Syukur mati lo angguran. Kira-kira gitu enggak? Enggak, memang tadi dia marah. Sekarang saya baru ngeliat sampai hari ini saya mau berkata papa saya, mama saya itu baik. Saya lihat mama saya langsung, Laya, bakal lepawa, Laya, sambil nangis. Tapi kakak saya udah 1000 kaki gak tahu lari kemana.
Cerita ini gak usah diteruskan lagi, nanti jadi gak bisa khotbah. Intinya saya mau kasih tahu, apapun alasannya papa dan mama itu adalah mengasihi kita. Amin. Ayo kasih tahu sama kiri kanan lo, papa mama lu mengasihi kamu loh. Mungkin barusan kamu minta uang jajan gak dikasih atau pinjam mobilnya gak dikasih, Anda sambil marah-marah. Bilang sama kiri kananmu, gak perlu marah. Ada masanya papa akan beliin kamu. Paling tidak mungkin zaman papa belum bisa beliin kamu, tapi visi papa, mimpi papa sudah masuk ke dalam hatimu. Oke, kita teruskan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pemulihan hati itu menyangkut apa? Menyangkut pembapaan. Saudara, dengar baik-baik. Waktu anak itu hilang, status bapaknya hilang enggak? Tetap ada. Sebagai anak hilang enggak? Statusnya enggak pernah hilang. Dia tetap anak juga toh. Hanya saja hubungan antara bapak dan anak tidak nyambung. Oh iya, karena bapak dan anak itu faktor kelahiran. Begitu Anda lahir di dunia ini pasti keluar dari orang tua, ada ayah dan ada ibu. Walaupun mungkin karena pacaran saya pernah jumpai di Kuala Lumpur, ada seorang anak nggak punya ayah. Ya, karena mamanya pacaran waktu sekolah, lalu dihamilin sama pacarnya kabur. Lalu dia lahir tanpa ayah, maka diberikan ke orang Malaysia dan jadi warga negara Malaysia. Ketemu saya dan kita ngongkong-ngongkong. Bisa seperti itu kan? Jadi dikatakan apa? Waktu diperkenalkannya dia nggak punya ayah. Saya bilang enggak, kamu punya ayah. Cuma kamu belum ketemu ayah kamu di mana. Ya, kamu coba kehilangan diri kamu aja, terpisah aja. Gak mungkin karena hukum firman Tuhan seorang anak lahir harus ayah kecuali Yesus. Dia lahir dari ajaib. Kalau Anda bukan dari ajaib, dari apa? Jahil. Lahir dari jahil, kotek jadi itu barang. Coba kasih tahu kiri kanan, jangan kotek. Emangnya ayam? Kotek. Ini zaman sekarang udah zaman kotek. Baca dulu ayatnya ya. Lukas pasal 15, 19-20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, tadi Bapak statusnya masih tetap, anak tetap anak, tetapi tidak dalam bentuk pembapaan. Sekali lagi, bapak dan anak itu faktor kelahiran. Tetapi pembapaan itu keputusan. Kenapa? Karena namanya pembapaan itu di dalamnya ada kandungannya 3. Masih ingat kalau di dalam SMK atau KPG diajarkan. Yang pertama ada covenant. Itu namanya pembapaan. Covenant. Keputusan kita mau covenant enggak? Kalau Anda sebagai anak, iya dilahirkan udah pasti jadi anak. Papa kamu diapain juga papa kamu. Walaupun dia jadi perampok tetap ayah kamu. Tetapi untuk kita menjadi pembapaan, itu di dalamnya ada hubungan, pertama covenant. Dan yang kedua namanya teaching. Yang ketiga namanya coaching. Teaching itu sebuah pendidikan. Tetapi yang namanya coaching itu adalah keteladanan. Ada banyak orang mengajar tetapi tidak bisa memberikan apa? Keteladanan. Keluargalah tempat kita untuk belajar. Keluargalah kita melihat keteladanan. Nah itulah sebabnya dikatakan pembapaan diperlukan apa? Keputusan. Hal seperti itu juga sama di dalam hubungan kita di mana saja Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau Anda ingin dipulihkan hatimu, yang pertama adalah apa? Pulihkan dulu pembapaannya. Pulihkan dulu pembapaannya.
Kalau Anda sudah pulih pembapaannya, maka kita sudah covenant. Lalu apa yang akan terjadi saudaraku? Terjadilah yang kedua. Yang kedua adalah apa? Ketika ada covenant, maka apa? Isi hati Bapa dalam hati. Oh saudaraku, itu namanya hubungan pembapaan, maka isi hati Bapa akan terukir dalam hati. Nah sama halnya kalau kita punya pembapaan dengan sorga, lewat bapak-bapak yang di bumi ini. Waktu kita menghormati ayah dan ibu kita menghormati orang-orang yang berotoritas. Sebenarnya kita sedang menghormati Bapa di sorga. Dan kita sedang menjalankan apa? Hukum kehidupan. Apa yang terjadi? Hukum itu ditulis dalam hati kita. Dan apa yang akan terjadi kalau hukum ini terus dalam hati kita? Mazmur 107, 19, 20 berkata demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya. Isi hati Bapa itu firman. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Isi hati Tuhan itu yang akan menyembuhkan statusmu. Pertama, sebagai anak sembuh tuh Bapak Ibu, saudaraku. Dan yang kedua, kalau hatimu sembuh, lalu apa yang terjadi? Saudara, kita punya masa depan. Kenapa? Setiap bapak pasti akan mewariskan masa depannya. Terus Anda bilang, nggak bisa, bapak gua hanya punya kail doang di rumah, miskin banget. Dia kan jual ikan, bangun pagi mancing ikan, habis pulang jual di pasar, pulang bawa uang beli beras, besok begitu lagi. Kalau dia mati apa yang diwariskan? Nggak ada. Paling kailnya saja, kail masih bagus nyanyian Kus Plus. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Nah kan kail bisa menghidupimu, itu nyanyian Kus Plus. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, bapak mana yang gak punya mimpi terhadap anaknya? Kau tahu gak? Ada tukang gado-gado, ada pemulung. Dia bisa menyelesaikan impiannya untuk ibadah agamanya. Ada. Dan gak sedikit suami istri 80 juta hanya jual gado-gado. Ditanya sama reporter, berapa duit dikumpulkan uang satu hari? 20.000. Butuh berapa? 8 tahun. Kumpulkan uang. Yang penting apa? Hasrat. Hati yang sehat. Hati yang bersih. Itulah rahmatnya Tuhan. Namanya hasrat. Kalau hatimu mengasihi papa kamu, walaupun dia gak mewarisi harta, tapi dia mewarisi visi. Sebab setiap orang yang lahir di bumi, itu namanya ginaun. Artinya apa? Tuhan sudah menciptakan ya itu kepada keluarga ini. Tuhan sudah berikan visi kepada saya, nanti anak-anak saya harus jadi apa, itu sudah ada di dalam impian saya. Kalau di masa saya tidak bisa saya transferkan, tetapi mereka bisa meneruskannya. Kemarin saya suka dengan Kevin ya membuat gambar. Ya memang teori karikatur itu biasanya orang yang diekspos lebih gede. Saya tahulah teori itu. Tapi saya bilang ini kali bukan loh. Kok masa orangnya lebih gede daripada kapal? Nah saya bilang ini ada pesan Tuhan. Kenapa? Kapalnya masih terlalu kecil. Kenapa? Visi kehidupan itu begitu besar. Tuhan taruh kepada si nahoda itu. Artinya masih ada kemungkinan dibesarkan kapalnya. Kalau mungkin di masanya tidak ada, berarti anda-anda itulah yang akan meneruskannya. Karena ini dilahirkan dari mana? Visi diinduk sana oleh Om Yos itu. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ini penting sekali buat kita. Papa kita sudah ditaruh impian buat kita. Jangan kita pikir kita sudah sarjana S1, S2, S teler mungkin ya. Bapak kita cuma hanya S1 gak selesai.
yaitu SD juga nggak selesai maksud saya. Terus boleh kita bodoh-bodohkan, hati-hati kau. Oh, itu kata si Ruhut, hati-hati kau. Kau bisa kualat, karena nggak ada yang ayah kualat, yang ada cuma anak yang kualat. Kok papa khotbahnya marah-marah? Enggak, kurang bahagia kalau saya lihat anak-anaknya kualat. Tapi malam ini anak-anaknya semua baik-baik, bertobat. Ya, saya selalu pesan buat Anda, kalau Anda mau menerima pewarisan besar, malam ini pulang beli kue tiaw buat papa mamamu. Panggil dia, papa mama, peluk dia, ajak makan kue tiaw. B, papa saya nggak suka makan kue tiaw, ya nggak tahu lah dia suka apa, cari kedoyanan dia. Ya, atau kalau enggak besok pagi-pagi bawa dia ke warung kopi. Kalau mau yang lebih mewah lagi, yang di mall. 50.000 satu gelas. Nggak apa-apa satu kali. Ya kan. Begini saudaraku. Satu hari saya habis isi acara di Jakarta. Lalu saya tinggal di Serpong, itu ada satu mall. Samping kami itu ada mall. Nyak bilang mau jalan ke mall. Ya oke, saya temenin dia. Karena dia masuk ke satu toko. Di dalam dia punya karunia, saya nggak punya itu. Jadi saya di luar dong. Karena karunia senior-senior lah. Orang Tionghoa cuma senior, yuk yang senior gitu loh. Dia bisa 1 jam di dalam senior juga. Kalau banyak yang ya lama. Saya nggak mampu, saya tunggu di luar. Nah waktu saya tunggu di luar, kurang lebih jam 5 begitu. Ada satu mobil lumayan mewah mobilnya. Ya saya nggak usah sebut nama mobil. Turun mobil itu, parkir mobil itu dibawa sama namanya valet. Ya ada tukang parkirnya di mall besar. Lalu turunlah sang sopir itu, anak keren pakai dasi. Anak muda, ke belakang ambil kursi roda, lalu turunkan mamanya. Mamanya itu sambil dorong, ngelep, dilapin sebentar. Bentar lagi dilap lagi, ditunjukin sama anaknya. Mi, ini loh Mi. Mimi, mamanya. Saya bilang kok dia gak malu ya, maminya sudah. Coba kasih tahu kiri kanannya. Terkadang mama kita belum begini, kita bilang, mah malu-maluin lah, di rumah aja lah, nanti gue beliin dah. Kasih tahu kiri kananmu, babe nggak ngomongin kamu loh. Terhadap orang ini aku kenal. Dia bawa mamanya jalan, saya nangis. Saya bilang anak ini, kalau sampai nggak diberkati, itu berarti ada rancangan Tuhan yang luar biasa untuk anak ini. Dia sudah diperkaya oleh status dia, tapi dia tahu orang tua membahagiakannya gimana. Saudara, ini penting, sangat amat penting. Isi hati Bapa adalah kebenaran yang memerdekakan jiwa. Saudara, ketika pemulihan hati Bapa, apa yang terjadi? Isi hati Bapa tertulis di dalamnya, maka sembuh. Kenapa? Karena isi hati Bapa ada kandungan mujizat yang dimerdekakan apanya? Jiwanya, pikiran, perasaannya. Anda lihat ini rising future leader. Itu ada di dalam Wahyu pasal yang 5-10. Maksudnya apa? Kau akan dibuat oleh Tuhan menjadi imam dan raja. Dalam bahasa kata rajanya bukanlah terjemahan seperti itu. Seharusnya diterjemahkannya begini. Kenapa bahasa aslinya namanya ginaun. Bukan ginanjar. Ginaun. Arti kata ginaun itu ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ditemukan kata matang atau lincah. Matang. Artinya apa? Mature. Perfect. Lalu apanya yang matang? Jiwanya matang. Pikiran perasaannya matang. Nah pikiran perasaannya matang itulah yang bisa mengeksekusi atau eksosia. Mengeksekusi, kata eksekusi itu mengeluarkan nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita. Masih ingat saya sampaikan kemarin waktu di perayaan, di dalam diri kita itu ada zat. Maka dikatakan keluarkanlah zat di dalam dirimu.
Di dunia entrepreneur dikatakan potensi. Itu ada di dalam dirimu. Potensi serupa atau hakikat Allah. X itu keluar, sosia itu zat. Saya terjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia, zat itu hakikat Allah dan menjadikan sesuatu yang enggak ada jadi ada. Dan di dalam diri kita semua ada Bapak Ibu, dan itu perlu kedewasaan. Apa yang bisa buat dewasa? Firman Tuhan. Yang tulisan Tuhan, isi hati Tuhan, dia adalah kebenaran memerdekakan. Kita tidak lagi disekat dengan kekecewaan, tidak lagi disekat dengan ego, tidak lagi disekat dengan apa yang pakai alasan bapak gua mah nggak bisa buat apa-apa, maka gua juga nggak bisa buat apa-apa. Kita bersembunyi di satu kelemahan kita menjadi alasan kita. Kita tidak pernah bisa. Atau kita berkata, gua mah nggak sekolah, gua mah orang kampung, gua mah orang Cina, gua nggak punya kesempatan jadi presiden. Apalagi terlalu banyak yang kita bisa susun alasan baik-baik. Tapi semua itu kita jadikan faktor kelemahan. Dan dengar Bapak Ibu Saudara yang kasih, kelemahan itu kalau engkau angkat itu jadi musuh dalam kehidupanmu. Kau gak akan pernah melihat sesuatu yang baik terjadi dalam dirimu. Paham gak sampai di sini saudaraku? Dan kita perlu merdeka, bilang kita perlu merdeka. Yang bisa memerdekakan itu adalah isi hati Tuhan. Lihat apa? Hubungan pembapaan. Hubungan pembapaan itu seperti sekarang Anda punya keterikatan dengan gereja. Karena apa? Karena ini korporasi, berarti keluarga. Dari pembapaan itulah menjadi embrionya keluarga. Anda punya keterikatan datang ibadah. Bukan karena datang store muka, enggak. Tapi punya hati, saya kalau datang Tuhan pasti akan buat sesuatu malam ini. Kan bagus. Terus lagi ya. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat ini sebagai tambahan. Mazmur pasal 62 ayat 12 berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Tuhan begitu berfirman, di dalamnya mengandung dua hal. Yang satu untuk apa? Akal. Yang satu untuk apa? Untuk hati kita. Ya, akal budi. Jadi sekali Tuhan bicara ada dua hal. Nah kita lihat di situ dikatakan di Amsal pasal yang kedua ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terkadang kita baca ini kita liwatin aja, kita gak paham apa maksudnya saudaraku. Ibrani pasal 8-10 ini jelaskannya. Ibrani pasal 8-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa yang menjadi perjanjiannya? Demikianlah isi hati Tuhan atau firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu. Ini bicara apa? Jiwamu. Karena itu perlu bertumbuh, perlu ada ruang. Tetapi tidak akan selesai di situ. Dia kata mereka akan dan mereka akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi apa? Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Wow. Artinya apa saudaraku? Ketika ruangan jiwa kita itu dimerdekakan. Jiwa kita ruang kita itu, hati kita itu disembuhkan. Ada isi hati Tuhan ditaruh di situ, sembuh, nggak ada lagi luka hatinya, nggak ada sakit hati lagi. Ngomong model apa saja nggak apa-apa. Itu namanya dinamika hidup. Ngapain saya tersinggung? Percuma tersinggung. Buat apa gara-gara itu saya menghambat seluruh potensi saya. Itu ruang hati kita terbuka. Jiwa kita mendapatkan kesempatan bertumbuh. Kemarin aku pulang selepas kita
perayaan saya ikuti Kick Andy. Saya bangga banget loh lihat anak Indonesia, anak-anak muda. Dulu ada satu anak muda, karena melihat ada kasus tentang begal-begal motor ya. Dia ciptakan alat. Sekarang ada anak muda umur 19 tahun dan itu dapatkan penghargaan di Malaysia untuk festival. Dia menciptakan alat anti kantuk. Kalau naik motor dia bilang begini, kemarin tiap tahun kalau lebaran banyak orang kecelakaan, bukan sedikit yang meninggal. Rata-rata mereka jatuh karena kecelakaan karena ngantuk. Maka sekarang diciptakan alat supaya ketika mulai ngantuk datang, itu helm bisa mengingatkan dia, kamu tuh lagi jalan. Udah coba dia peragakan, penemu-penemu seperti itu. Saudara, itu tidak pernah ada mantan. Nah sekarang itu sedang dipakai sama perusahaan. Sedang mau dikembangkan oleh sebuah perusahaan Amerika, Bosch. Untuk dijadikan produksi secara massal itu. Cara kerja gimana? Itu bisa ngukur kita punya temperatur, kita punya denyutan darah. Dia katakan kalau kita udah menjelang, saya pikir saya pengen juga pesan alat itu di gereja. Pada temperatur tertentu dia sadar lagi gitu loh, nggak ketiduran. Itu kecelakaan yang paling bahaya kalau di gereja sampai tidur. Kenapa? Ngomongnya salah, yang ditangkapnya salah kan gitu loh. Jadi masalah juga. Jadi dia bisa ukur dan bisa menyadarkan. Nah sebenarnya yang saya maksud penemu-penemu itu tidak terlalu susah bagi kehidupan sekarang ini. Kalau kita punya otak bebas, jiwa kita bebas. Dan kita bisa dipakai Tuhan. Ya, kasih tahu kiri kananmu, otak kamu tuh luar biasa loh. Mungkin Anda berkata, enggak sih hati-hati Tuhan aja bilang kita luar biasa. Mari, itulah sebabnya yang ketiga, merdekakan jiwa. Kenapa kita mesti merdeka? Filipi pasal 4 ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kemerdekaan memberi apa? Ruang pertumbuhan bagi jiwa. Itu yang ketiga. Nah, seringkali yang jadi masalah ini di Amsal. Pasal yang ke-23 ayat 7. Yang buat kita sempit. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah saudara, maksudnya apa? Biarlah jiwamu menerima pengakuan dari dirimu sendiri. Kita mesti mulai memberi makan pada jiwa kita bahwa Tuhan menciptakan otak saya adalah dahsyat. Biarkan firman Tuhan itu diam dalam batin kita. Dan itu jadikanlah sebagai penyembahan. Anda pikir bagaimana kita menyembah Tuhan? Ketika kita berpikir yang baik. Tuhan sudah taruhkan. Itu penyembahan. Salah satu contoh sederhana itu pernikahan. Karena Anda punya hati tulus bersih. Bukan karena macam-macam. Tiba-tiba ada seorang pria tertulis dalam hatimu. Hatinya ada nama orang itu atau seorang wanita. Anda belum lihat cantiknya seberapa, tapi tiba-tiba sudah ada. Apa yang terjadi? Bangun Anda bawa ke Tuhan sebagai penyembahan. Tuhan, persembahan ini milikmu, kembali kepadamu. Dialah tulang-tulangku, daging-dagingku. Atau dialah kepalaku kalau dia pria. Katakan aja pada Tuhan. Nah kalau bukan, nanti Tuhan akan menghapusnya. Tetapi kalau iya, Tuhan akan nambahkan. Itu kau cerita rumah tangga. Jangan begitu Anda mimpi ke gereja lihatin. Waduh, gemuk banget dia. Nggak jadi ya. Bukan seperti itu bro. Anda bukan yang datang dari mimpi, Anda datang dari pandangan lagi. Anda pakai lagi namanya teori ya Romeo and Juliet. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu teorinya. Ya, Romeo dan Juliet. Tetapi saya mau katakan sekarang tidak pakai seperti itu lagi. Dari mana datangnya cinta?
dari Tuhan turun ke hati. Nggak kelihatan itu. Tadi kesaksian Suprapto itu bagus. Kenapa khotbah nggak pernah diceritain? Dia belum pernah lihat itu calonnya, dia bilang, coba bawa mimpi. Dia lihat, ini orangnya. Akhirnya dia setuju, dia mengakui. Akuilah jiwamu itu. Maka itu akan terjadi. Saya sering kali bilang sama kalian di sini, kalau buat pandangan saya, bukan selera saya. Iya, terus terang. Tapi kenapa Tuhan bisa taruh itu? Kalau saya cari yang selera, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Justru yang datang dari Tuhan sampai hari ini, walaupun sudah usianya 57 jalan, tapi masih kayak 17 tahun. Bukan hibur dia, tapi kenyataan. Supaya saya pulang dapat makanan yang enak. Terakhir, ayo pemusik ke atas. Terakhir, nah kalau kita sudah mulai mengakui jiwa kita bertumbuh, saudara, hidup kita menjadi apa? Menjadi excited. Karena kita memberi apa? Excitement di dalam diri kita, jiwa kita. Markus pasal 11 berkata seperti ini, Bapak Ibu, 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ayat ini terkadang kita pakai cuma satu momentum. Salah Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajar kepada kita, kuasa itu ada di dalam apa? Jiwa. Jiwa kita. Itulah Tuhan kata selamatkan jiwa. Kalau jiwamu belum dipulihkan, Anda boleh ngomong. Masih ingat enggak? Anak Sekewa. Pakai apa dia? Pakai apa dia ngomong? Pakai mulut. Ada yang bilang, kuasamu, kuasa Tuhan ada dalam mulutmu. Saya yakin ya pakai mulut. Tapi sumbernya dari mana? Apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Apa yang ada dalam hati dari mana? Pikiran. Itu kuncinya. Loh, pikirannya ngeres. Cuma mau pengen untung diri sendiri. Mau cukup diri sendiri. Mau merampas. Hatimu busuk. Walaupun ngomongnya baik-baik. Gua sih sebenarnya gak terlalu suka sih begini. Kalau dikasih boleh juga. Ngomongnya sih kelihatannya rohani, padahal itu rohana. Dia ngomongnya indah, gue sih enggak nolak juga. Hei, hati-hati apa yang keluar dari mulut lu, dasar ada hati kata Tuhan. Maka kita lihat anak Sekewa, waktu dia usir setan, setan bilang apa? Siapa kamu lo? Ya kan? Kalau Anda usir setan, dia tanya, siapa kamu? Babe aku kenal. Yesus yang disembah, aku juga kenal. Kamu siapa? Aku anaknya. Gua gak kenal. Nah, bukan soal faktor kelahiran, ada pembapaan enggak. Nah jemaat Tuhan, udah diajarin sama Babe, ada setan tengking aja. Enggak pergi-pergi setannya, lalu cari Gideon. Setan tahu tuh, kamu tuh mendewakan Gideon. Akhirnya Gideon jadi dewa benaran lagi. Lama-lama Gideon karena sering dipakai, besok kan dia pakai baju merah. Kalau jalan tangannya gini. Ghostbuster. Di sini kalau ada pendeta yang Ghostbuster bertobat malam ini. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Amen. Kita cuma buka pintu. Setiap kita mampu usir setan. Kenapa? Setan sudah dikalahkan. Masalahnya jiwa kita selalu takut sama setan. Ngomong sih amin, amin di gereja. Tapi dihadap kenyataan apa? Nah, mulai kita akui dulu. Saya anak Allah, bilang saya anak Allah. Pikiran perasaan saya adalah pikiran perasaan Tuhan. Anda bayangkan kalau pikiran perasaan Tuhan apalagi yang berani sama dia? Nggak ada. Setan mau datang. Jangankan dia datang, kepikir aja udah anco tuh barang. Bilang kiri kan, anco tuh Bo. Nah kalau itu Anda bisa eksekusi tuh. Bukan suruh gunung pindah, emangnya kita iseng apa?
Ini mengajarkan kepada kita, omongan kita punya kuasa karena jiwa kita sudah dimatangkan, sudah ginaun. Maka waktu kita keluarkan zat kita, apa sih? Oh terlalu banyak. Kita bisa memperkatakan bahwa saya menjadi anak bangsa, saya ditaruh di hati saya, ingin ambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Lalu Tuhan bilang kalau gitu jadikanlah anggota DPR. Ketika itu ada katakan iya Tuhan gue terima karena Tuhan yang suruh. Tahun depan daftar jadi itu anggota DPR. Nah waktu kerja ditawarin Potifar tentunya biasanya. Ada tawaran yang enak-enak ya. Ada proyek-proyek yang bisa kamu main, kamu dapat duit. Nah saya mau tanya kira-kira masih bisa terima? Terkadang kita tidak punya visi sampai di sana. Wow kapan lagi gue dapat yang begituan. Anda terima matang itu barang. Ngerti ya? Di dalam kesuksesan terkadang datang juga godaan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, godaan model apapun, kalau engkau memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang sempurna, yang disebut ginaun, dialah pemimpin masa depan yang Tuhan bangkitkan. Mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus. Ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untuk-Mu semuanya. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang,
sayang ku sembah. Selalu Yesus selama hidupku cinta. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah. Selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku hanyalah untukmu semuanya. Musik mainkan pujian ini. Saudara, ketika kita percaya memang kita adalah anak Bapa di sorga, Dia tetap adalah Bapa di sorga. Tetapi untuk menyatukan kita dengan Dia dan mewarisi apa yang menjadi destiny Anda dan saya, itu yang pertama, pembapaan. Pembapaan itu pilihan. Tetapi Bapa di sorga itu faktor kelahiran baru kita. Waktu Anda percaya Dia adalah Bapa. Engkau tidak percaya, Dia tetap Bapa bagi Anda. Hanya saja Anda tidak punya hak atas itu semua karena hak itu sudah Anda ambil terlebih dahulu. Tetapi pembapaan itu pilihan. Maksudnya kita sadar kita butuh membangun komunikasi dengan Dia. Sebab Bapa di sorga ingin berbicara sama kita. Ia ingin selalu mengisikan isi hatinya ke dalam hati kita. Ia ingin menumbuhkan sejalan dengan waktu ada pertumbuhan kedewasaan jiwa kita. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar di tengah kehidupan ini untuk menyatakan pribadi Dia. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya, selain pembapaan, ia akan mendapatkan isi hati Bapa untuk memerdekakan, memperluas ruang pertumbuhan jiwa. Dan firman kebenaran itu, isi hati kebenaran itu, ia akan menumbuhkan jiwa kita. Sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita dapat melakukan apa yang Bapa firmankan. Bukan saja gunung kita pindahkan, bahkan seluruh isi bumi ini yang menjadi milik kepunyaan Bapa dapat Anda dan saya nyatakan. Itulah sebabnya kita perlukan bagaimana sikap kita terhadap pembapaan di dalam kehidupan kita ini. Kalau engkau sudah begitu rajin berdoa pada Bapa, tetapi apakah engkau juga menghargai dan menghormati ayah dan ibumu? Atau orang-orang yang dijadikan status ilahi, status otoritas di dalam dirimu. Kalau itu Anda tidak beres, maka hubungan Anda dengan sorga itu hanya sebagai manipulasi saja. Tidak pernah ada orang yang bisa datang kepada Tuhan sementara ia kehilangan makna hidup keluarga. Suami tidak memperhatikan istri. Dia berkata dia cinta Tuhan, itu bohong besar. Istri tidak mengasihi, tidak tunduk kepada suaminya. Tapi dia begitu rajin pelayanan, saya mau katakan itu bohong besar. Ada anak-anak yang begitu rajin pelayanan, tapi dia kurang memperhatikan keluarganya, papa, mamanya. Itu bohong besar.
Demikian juga ada jemaat yang rajin melayani di mana saja, tapi dia tidak memperhatikan keluarganya, gerejanya, penggembalanya. Sesungguhnya itu adalah bohong besar. Sesungguhnya ia telah tertipu oleh si jahat itu. Kau tidak pernah melihat ada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Engkau hanya melakukan kesukaan hatimu saja. Malam ini saudaraku, di atas kebenaran, berita firman datang. Jikalau Anda mau didoakan, saya beri kesempatan. Seharusnya saya tutup, tapi tiba-tiba Tuhan gerai saya untuk berdoa. Kalau Anda membutuhkan, Anda boleh maju ke depan. Kami akan berdoa. Satu nyanyian ini saya menantikan Anda. Jikalau Anda sudah begitu jauh dalam pembapaan, hubungan suami istri, hubungan keluarga, apa yang Anda alami, malam ini ada kesempatan. Biarlah hatiku bernyanyi, Anda di depan sini, Anda akan didoakan. ku cinta Hamba-hamba dan Allah. ku sayang Yesus, ku mengasihimu. Dan mereka didoakan. Tangannya terangkat, sekarang saya berdoa. Seluruh Dalam nama Yesus, kerajaanku kuasa ilahi di Tuhan hadapanmu, menyentuh Bapa. mereka, memulihkan mereka, Ku mau berkata, mengembalikan status ku cinta mereka. dan ku Jadikanlah mereka sayang milik-milikmu. Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka, Engkau jamah mereka. Ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihimu. Tuhan sembuhkan. Cinta ku sayang ku sembah, selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta ku sayang ku sembah, selalu Yesus selama hidupku. Cinta ku cinta ku sayang ku sembah, Haleluya. selalu Bapa Tuhan menjamah. setiap waktu. Tuhan menjamah. Ku cinta ku sayang ku sembah, Sheba baba baba shika kakakara ya raba baba. Sheba baba selalu baba Yesus baba baba shaka selama Shera la la hidupku. la 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 shaka kakakara baba. Shera la la Bukan shaba baba hanya sheba baba. kata, Shera la 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 shaka juga kakakara. air Tuhan mata, sembuhkan jiwa mereka. tapi biarlah Luka-luka yang tersembunyi Tuhan sembuhkan. Tuhan lepaskan mereka. Bebaskan mereka. Tuhan jamah, memberikan kelegaan, sehingga ruang pertumbuhan semakin terbuka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku, hanyalah untukmu semuanya. Saudara, Tuhan memberkati kita semua, karena lebih dari itu, karena Engkau adalah anak Allah. Biarlah pemulihan malam ini menjadi meterai bagi hidupmu. Arah hidupmu semakin jelas. Mari tangan kita terangkat, saya akan tutup ibadah. Cuma yang dikasih Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir. Persembahan yang kau berikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pulanglah serta bawalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus,
di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.